Shalom saudara semua. Ya, ada sukacita ya. Wow, luar biasa saya melihat wajah-wajah saudara. Sebelumnya saudara, saya atas nama City to City, saya ingin berterima kasih dan mengungkapkan gratefulness yang paling dalam kepada Rock Riverside yang sudah menyediakan tempat ini. Pastor Anthony, Pastor Chandra, Pastor Anthony dan seluruh tim pastoral dan para elder yang ada di tempat ini. Selama 1 minggu kami di host, kami dijamu. Dan hari ini saudara, kalau saya ingin memberikan sedikit ya statistiknya saudara ya. Kurang lebih 200 perintis gereja itu dari 148 observer, 20 staff dan volunteer dari City to City 20 orang. Jadi ada dari 33 denominasi, 86 gereja dan 24 kota. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Thank you Rock Riverside. Berikan aplaus untuk saudara sendiri. Man, luar biasa saudara. Tempat ini jadi sebuah berkat, dampak yang Anda lakukan untuk kegerakan Injil di Indonesia sangat-sangat besar ya. Jadi thank you so much dengan kemurahan hati, kebesaran hati yang luar biasa yang Anda tunjukkan kepada gereja-gereja yang ada di sini ya saudara. Nah hari ini dalam masih suasana Paskah ya saudara ya. Suasana kebangkitan Yesus Kristus, saya akan bicara mengenai mengenal Kristus yang bangkit. Dan teks kita hari ini kita akan bicara dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita akan menjadikan 2 ayat ini fokus kita, pembahasan kita hari ini. Tentu saja kita akan membaca Filipi 3 dari awal. Nanti akan ada beberapa ayat yang akan kita baca. Tapi 2 ayat ini akan menjadi ayat perenungan kita dan saya akan mengupasnya satu demi satu. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. 3 poin saya adalah yang pertama adalah pentingnya memahami doktrin kebangkitan Yesus Kristus. Sangat penting saudara. Kalau kebangkitan Yesus Kristus tidak saudara pahami dan saudara alami, saudara akan miss kekristenan. Kemudian yang kedua, ambisi Paulus untuk mengalami. Saudara lihat, ambisi Paulus bukan untuk pelayanannya besar, tetapi ambisi Paulus untuk mengalami kebangkitan Kristus dan bagaimana aplikasi praktisnya dalam hidup kita. Jadi hari ini kita akan membahas 3 hal ini dan kita akan membahas yang pertama. Yang siap belajar katakan yes. Oke, alright. Kita akan mulai yang pertama, pentingnya memahami doktrin kebangkitan Yesus Kristus. Nah kalau kita perhatikan doktrin kebangkitan Yesus Kristus memiliki 2 sisi. Yang pertama adalah kita bukan cuma hanya tahu dia sebagai sebuah teori. Tetapi ini adalah merupakan sebuah fakta sejarah yang nyata. Kematian Kristus bukan hanya ditulis oleh para murid-muridnya melalui Alkitab. Atau sejarawan Kristen saja. Kawan kita panggil ya. Namun fakta kematian Yesus Kristus juga ditulis oleh para sejarawan non-Kristen. Sejarawan Yahudi seperti Flavius Josephus. Sejarawan terbesar Romawi kuno seperti Tacitus. Ditulis oleh literatur non-Kristen Marabar Serapion, filsuf Syria. Berbicara tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus. Yesus pun juga dicatat di Talmud Yahudi. Jadi kehidupan Kristus ditulis secara nyata di dalam sejarah baik oleh kawan maupun lawan. Itulah sebabnya kalau saudara jadi Kristen, ini bukan hanya berdasarkan mitos. Kalau mitos, dongeng itu malin kundang, itu mitos. Ya, jadi bukan hanya berdasarkan apa yang dikatakan orang, hearsay, tetapi berdasarkan fakta sejarah. Itulah sebabnya di 1 Korintus 15 dikatakan bahwa waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Kefas. Kenapa kok Kefas disebut? Karena Petrus menyangkal Yesus. Dan itulah sebabnya Yesus khusus menampakkan diri kepada Kefas. Dan kepada ke-12 muridnya, kemudian menampakkan kepada 500 saudara-saudara murid-murid Yesus sekaligus. Dan bahkan dia menampakkan kepada Yakobus, menampakkan diri kepada Yakobus, saudaranya sendiri. Kenapa kok dia khusus menampakkan diri kepada Yakobus, saudaranya sendiri? Kalau ada seseorang yang ngaku Mesias yang paling gak percaya itu siapa? Dulure dewe kalau bahasa Surabaya saudara ya. Jadi saudaranya sendiri, adiknya sendiri. Masa sih lu Mesias? Jadi Yakobus menerima pernyataan dan penampakan diri pada waktu Yesus sudah bangkit. Dan juga siapa lagi? Paulus, penganiaya jemaat.
Jadi ada perubahan hidup dari para rasul, perubahan hidup dari adiknya sendiri, dan perubahan hidup dari penganiaya jemaat. Jadi ini merupakan doktrin fakta sejarah. Teman saya seorang apologet Indonesia dari Apologetika Indonesia namanya Bejoli, dia bilang begini. Jika murid-murid hanya berhadapan dengan kubur kosong, maka berarti jasad Yesus dicuri. Jika kubur masih terisi tapi muncul penampakan Yesus, berarti murid-murid berhalusinasi. Jika tanpa keduanya, tetapi mereka memberitakan Injil, berarti murid-murid berkonspirasi. Karena ini semua teori sudah dilontarkan untuk menentang kekristenan. Katanya jasad Yesus dicuri. Katanya berhalusinasi. Dan memang benar kalau fakta-fakta ini tidak terjadi. Benar memang. Jika tanpa keduanya mereka memberitakan Injil, berarti murid-murid berkonspirasi. Tapi lihat. Hanya kombinasi antara kubur kosong dan penampakan badaniah Yesus berulang kali. Yang akhirnya membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tidak heran mereka menyebut diri saksi, bahkan rela sampai mati. Jadi saudara, ini bukan isapan jempol. Mungkin hari-hari ini saudara sedang ragu tentang apa dan mengapa dan bagaimana. Dan hari ini saya berdoa supaya saudara dapat diyakinkan. Ada beberapa yang mengatakan bahwa murid-murid sangat merasa bersalah karena mereka meninggalkan guru mereka untuk mati. Mereka ingat ajarannya tentang bagaimana dia dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi untuk menebus kesalahannya mereka mencuri tubuh Yesus. Coba bayangkan, mereka itu nelayan. Tiba-tiba jadi Ethan Hawke kayak Mission Impossible. Terus mencuri tubuh Yesus dan kemudian mereka berkonspirasi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu ternyata bangkit. Nggak mungkin saudara. Saudara, saya mau kasih sedikit ilustrasi ya saudara. Saudara semua mengasihi Pastor Antoni, Pastor Chandra ya. Berapa banyak jemaat di sini? Semoga katanya. Berapa banyak di sini semua mengasihi Pastor Antoni sama Pastor Chandra? Saya ingin lihat tangan-tangannya. Tangan-tangannya nggak banyak loh bro. Gimana ini? Saya kasih contoh ya. Misalnya mereka berdua tiba-tiba for somehow ada yang terjadi. Mereka jadi buron polisi. Terus kemudian mereka telepon. Saudara, saya tak nginep di rumahmu ya. Tak bersembunyi di rumahmu. Karena enggak ada yang tahu. Kalau rumah saya udah dicari di mana, aku tak bersembunyi di rumahmu. Iya. Tapi somehow mereka lupa matikan telepon sehingga kelihatan di track. Dan waktu mereka sembunyi di rumah saudara, polisi datang. Wah. Densus semua datang, bawa senapan laras panjang semua. Ting tong, saudara buka, kaget itu. Semua ada ratusan polisi menunggu. Saudara ditanya, ada di sini namanya Antoni sama Pak Chandra? Ada. Saudara jawab apa? Ada, silakan ditangkap. Pasti jawabannya begitu Pak. Secinta-cintanya saudara sama manusia, tidak mungkin saudara rela mati untuk orang itu. Jarang. Betul ya saudara? Ya. Ini fakta ya bro ya, maaf ya. Saya juga tanya itu sama jemaat saya, sama. Mereka juga tangkap saja Pastor Michael. Saudara sehebat-hebatnya, tapi murid-murid Yesus itu rela sampai mati. Bahkan Petrus disalib terbalik saudara. Paulus dipenggal. Why? Keuntungan mereka apa? Apakah mereka mendapatkan kekuatan politik? Tidak. Apakah mereka menjadi kaya? Tidak. Jadi saya mau menegaskan sekali lagi bahwa ini merupakan sesuatu yang luar biasa, fakta sejarah. N.T. Wright berkata begini, jika hanya ada kubur kosong dan tidak ada penampakan, orang akan percaya bahwa mayat Yesus dicuri. Jika saja ada saksi mata yang mengaku pernah melihat Yesus tetapi makamnya tidak kosong, maka semua orang akan mengira bahwa para murid sedang berhalusinasi. Hanya jika ini semua benar, kubur kosong, penampakan Yesus, dan kehidupan para saksi mata yang diubahkan secara radikal. Bukti-bukti inilah yang memungkinkan kegerakan kekristenan dimulai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan bahwa hari ini saudara ada di sini. Amin saudara. Nah, apakah mengetahui fakta sejarah cukup? Enggak cukup. Makanya ada dua sisi. Saya kasih contoh di Alkitab ya. Mengetahui fakta sejarah saja enggak cukup. Karena ada seseorang yang namanya Herodes Agripa. Herodes Agripa ini tahu bahwa mayatnya benar-benar hilang. Tidak ada mayatnya. Dan dia juga tahu pasukan-pasukan itu kok bisa kehilangan mayat. Dan dia tahu semua intel-intel yang ada. Dia tahu bahwa Yesus menampakkan diri. Makanya waktu ketemu sama Paulus di Kisah Para Rasul, dia dikonfront. Paulus bilang sama
si Herodes Agripa, "Aku tidak gila Festus, yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Karena Paulus dibilang gila. Raja juga tahu. Nah ini tahu. Tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengar raja. Raja punya intel. Raja tahu bahwa Yesus itu menampakkan diri sama banyak orang. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Lihat ini. Jadi ini bicara tentang BIN, CIA, semua tahu. "Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Soalnya kamu menyelidiki itu para nubuatan-nubuatannya. Dan ternyata beneran." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Tahu tok. Hanya tahu bahwa kebangkitan Kristus merupakan fakta sejarah. Itu tidak cukup. Makanya ada sisi yang kedua. Yang kedua adalah pengalaman pribadi. Saudara, resep makanan enak saja tidak bisa hanya dipahami dan dipelajari. Harus dicicipi. Apalagi kalau kita bicara tentang kebangkitan Kristus. Lihat Yohanes 11. Yesus berkata apa? "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Jadi sang kebangkitan itu adalah seorang pribadi. Pribadi ini bukan hanya pengetahuan, pemahaman atau filsafat saja. Atau personalitas yang dipelajari. Namun dia harus kita kenal. Sehingga kita mengalami hubungan secara nyata dengan sang pribadi tersebut. Memiliki salah satu dari dua sisi tidak lengkap. Sekedar keyakinan tanpa pengalaman, atau sebaliknya menghasilkan, kalau misalnya saudara punya pengalaman tetapi tidak punya keyakinan terhadap pengetahuannya, saudara sama saja. Itu hanya menghasilkan agama tanpa kekuatan. Kalau saudara cuma tahu doktrin tapi tidak mengalami Yesus, saudara akan jadi orang Farisi. Saudara hanya mengalami tapi tidak tahu doktrin, saudara akan gampang tersesat, dimanipulasi, dan dibohongi. Kedua-duanya saudara tidak bisa hilangkan. Kebangkitan Yesus Kristus tidak cukup hanya dipahami sebagai fakta sejarah, namun perlu dialami secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Sebaliknya pengalaman pribadi saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemahaman bahwa doktrin kebangkitan adalah suatu fakta sejarah. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu Karl Marx, pendiri dari Marxisme atau komunisme, berkata bahwa agama itu candu masyarakat, hanyalah ilusi, Tuhan buatan manusia. Paulus mau mengatakan melalui ayat-ayat ini bahwa kekristenan bukan agama tanpa kekuatan. Ini bukan ilusi atau candu yang dikatakan seperti Karl Marx. Makanya Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 15, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, saudara. Jadi jangan sampai kita cuma punya satu tapi tidak dua sisi. Di sini tersirat dua sisi doktrin kebangkitan. Kalau kita percaya fakta sejarah, percuma kalau kita tidak mengalami dan menaruh pengharapan kepada Kristus. Namun kalau saudara mengalami dan menaruh pengharapan pada Kristus, namun tidak memahami, saudara nanti akan mudah digoyahkan. Itulah sebabnya kalau saudara lihat kekristenan adalah gabungan antara rasionalisme dan spiritualisme. Jadi nggak bisa cuma hanya di sini, tapi juga di sini, tapi juga nggak bisa hanya di sini. Harus dua-duanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dua-duanya ada. Penggabungan dua aspek itu bukan hanya tentang pemahaman atau proposisi, tapi juga tentang pengalaman spiritual langsung dengan Tuhan. Sehingga terjadi kebangkitan rohani. Saudara tahu nggak, kalau saudara mau mengalami kebangkitan rohani, itu tidak perlu terus-terusan ke KKR. Kadang-kadang kita tuh suka sekali KKR. Kenapa? Karena kita merasa kering. Saudara memahami dan mengalami Yesus setiap hari.
dapat mengalami kebangkitan rohani setiap hari. Jadi kalau saudara lihat bahwa bagaimana para murid ini rela mati dengan Injil, demi Injil. Rela hidup buat Injil karena mereka bukan cuma hanya tahu, tetapi mereka mengalami Yesus Kristus. Apa yang menyebabkan mereka bisa bertahan? Mereka bukan hanya memahami fakta sejarah, namun juga mengalami pengalaman pribadi. Ada kebangkitan rohani, ada gabungan antara rasionalisme dan spiritualisme. Nah, bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan itu? Di sini kita mendapatkan petunjuknya, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Ambisi Paulus untuk mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan, kebangkitan rohani ya saudara ya. Kita lihat di sini. Poin saya 2A, mengenal Kristus. Filipi 3 ayat 10a. Yang ku kehendaki ialah apa saudara? Mengenal dia. I want to know Christ. Saudara, bahasa asli dari mengenal ini, bahasa Yunaninya adalah ginosko. Ginosko itu bicara tentang bahasa relasi. Ada dinamika relasi, bukan hanya komunikasi satu arah, tetapi dua arah. Ada suatu dinamika hubungan, relasi, ada kasih, ada teguran, ada nasihat, ada kebijaksanaan, ada kekaguman. Saudara, saya bukan cuma hanya mengenal istri saya satu arah, tetapi I ginosko her. Kenapa? Karena ada suatu dinamika. Saya nggak bisa cuma hanya nyuruh-nyuruh dia karena dia adalah penolong saya. Dia juga bisa menegur saya. Ada suatu dinamika, ada kekaguman. Saya kagum akan dia. Dia kagum akan saya. Kita sama-sama berproses. Kenal nggak saudara sama Kristus? Bukan kenal tentang Kristus, tetapi kenal sama Kristus. Ginosko, secara intim, secara pribadi. Mengenal bukan sekedar memiliki kualifikasi atau melakukan hal-hal ritual, seakan-akan Anda kenal, tetapi mengenal secara pribadi. Saudara, kalau kita lihat siapa yang paling hebat untuk melakukan hal-hal ritual, tadi itu ayat di katekismus saudara tadi, itu ayatnya juga saya kutip. Rasul Paulus memiliki kebanggaan sebenarnya. Makanya dia bilang apa? Sekalipun aku juga punya alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Lihat ayat 5. Ini kualifikasi. Melakukan hal-hal yang rohani, nggak ada yang bisa ngalahin Paulus. Kalau mau ngomong kualifikasi, wah Paulus paling rohani. Jadi gini saudara, mengenal itu bukan melakukan hal-hal rohani saja. Ini yang mau saya sampaikan. Lihat, Paulus bilang gini, disunat pada hari ke-8. Loh, persis sama Yesus. Yesus disunat juga kan hari ke-8. Loh, Paulus juga. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Gak ada campuran. Loh, lebih hebat apa lagi? Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Kalau orang Farisi, hafal saudara semuanya. Yesaya, saudara hafal Yesaya? Kalah, dia hafal. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Untuk apa? Menjaga kemurnian agama Yahudi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. 613 peraturan dilakukan semua. Tetapi, lihat. Ini loh pengenalan akan Kristus. Ya apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap apa? Rugi. Dulu aku anggap itu semua merupakan kebanggaan. Dulu aku anggap semua itu cuan buat aku. Tapi aku anggap rugi karena siapa? Kristus. Ayat 8, baca sama-sama yang putih. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari apa? Semuanya. Teruskan saudara. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi, bahkan sampah demi mengenal Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika ada orang yang berhak berbangga dan bermegah akan keluarga, kerohanian, pengetahuan teologis, maka dialah orangnya. Namun Paulus rela melepaskan semuanya itu, bahkan menganggapnya sampah. Demi apa? Mengenal Kristus. Dalam relasinya, Paulus melihat Kristus lebih berharga dari segalanya. Nah, bagaimana menerjemahkan ini dalam hidup kita? Artinya begini. Saudara,
Boleh nggak saudara suka sama pekerjaan, suka sama pelayanan, suka punya hobi, boleh nggak? Boleh. Namun akan ada waktunya saudara akan sampai di persimpangan jalan untuk memilih. Apakah saudara pilih yang lain atau saudara terus memilih Kristus? Saudara, kita boleh suka pekerjaan, kita boleh kerja bisnis, namun saat saudara harus tiba di sebuah persimpangan di mana kita harus memilih dan kita pilih Kristus, saudara bisa rugi. Perhatikan, kalau saudara pilih Kristus, pacarmu bisa memutusin kamu. Kalau kamu pilih Kristus, maka itu bisa mempengaruhi dan mengurangi cuan saudara, mengurangi kesuksesan fana saudara. Tapi saat saudara rugi, tapi saat pacarmu memutuskan kamu, saat kesuksesan secara duniawi itu berkurang, kita jadi mengenal dan memperoleh Kristus. Apakah kamu terus memilih Kristus? Coba renungkan itu. Karena sebenarnya kita semua harus berhadapan dengan ini setiap hari, saudara. Dalam relasi kita dengan Dia, apakah Kristus menjadi jangkar kita, fondasi kita, poros hidup kita? Mungkin Anda tanya sama dalam hati, jadi pastor itu kepingin kita semua jadi fanatik ya? Karena kan biasanya kalau sama anak-anak muda gitu, orang tua kan bilang, kamu boleh ke gereja tapi jangan jadi fanatik. Fanatik itu nyebelin. Orang-orang fanatik itu nyebelin. Orang-orang fanatik itu bikin orang-orang itu jadi ilfil. Nah, itu saudara ya. Bahkan kalau mau jujur, kalau kita ngomong tentang fanatik, Paulus sebelum kenal Kristus itu dia fanatik. Betul nggak? Sebelum kenal Kristus, Paulus itu fanatik. Dia fanatik. Orang fanatik selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Betul ya saudara? Tapi ini bukan yang dimaksudkan oleh Paulus. Namun begini tesnya saudara. Tesnya begini. Sebenarnya apakah kita memilih Kristus ini mungkin terlalu keras ya. Tetapi tesnya begini. Seseorang yang memiliki hasrat untuk mengenal Kristus, pertanyaannya adalah, apakah kita menjadikan Kristus atau Injil sebagai lensa atau kacamata di dalam memandang kehidupan? Itu loh. Kita pakai lensa itu enggak? Atau lensa saudara itu adalah sesuatu yang lain? Saudara, saya pakai kacamata. Tadi saya dibeliin kopi sama Pastor Antoni. Dan istri saya, Pastor Antoni nggak pakai kacamata. Nggak bisa lihat. Tapi saya pakai kacamata, saya bisa lihat. Gunanya lensa kacamata itu bukan untuk saya pandangi. Wih keren ya kacamatanya. Percuma saudara, kalau saudara punya kacamata keren nggak dipakai. Tetapi apa? Waktu saya pakai, tiba-tiba apa yang blur jadi jelas. Apa yang saya tidak bisa lihat sebelumnya, saya bisa lihat. Waktu saudara pakai lensa kacamata Injil, waktu saudara pakai lensa kacamata Kristus, apa yang saudara lihat di dalam kehidupan ini, tanpa lensa itu, saudara blur, bingung. Tetapi waktu saudara pakai itu, saudara jelas, oh iya. Mungkin hari ini saudara banyak pertanyaan, aku harus begini atau harus begini ya? Aku harus putusin dia atau enggak? Aku harus ngejar cewek ini atau tidak? Pakailah lensa Injil. Pakailah kacamata Kristus. Biarlah waktu saudara memakainya, saudara akan menjadi jelas apa yang saudara akan lakukan. Saya kasih contoh ya, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran. Banyak orang beragama datang ke gereja, paham doktrin macam-macam. Tapi bagaimana cara mereka mengatasi rasa khawatir? Apakah Kristus tidak menjadi lensa atau menjadi lensa? Banyak orang bingung mengatasi ketakutan. Namun seseorang yang memiliki hasrat terhadap Kristus, bagaimana mereka mengatasi ketakutan saudara? Anda dapat datang kepada Yesus, Anda dapat merenungkan apa yang Kristus katakan. Anda dapat merenungkan itu semua. Apa yang telah Dia lakukan. Apa yang Kristus telah lakukan melalui karya salibnya. Bagaimana kita mengatasi kepahitan kita? Apakah kita balas dendam? Apakah kita marah? Apakah kita justru semakin sebel sama orangnya? Apakah Anda datang kepada Yesus? Anda berkata, Engkau adalah sang hakim. Tapi rela untuk dihakimi demi aku. Siapa aku Tuhan? Aku menerima kasih karunia. Waktu saudara pakai lensa itu. Waktu saudara lihat orang lain yang sedang saudara sebel itu. Saudara pahit. Maka saudara akan bisa melihatnya dengan lensa yang berbeda. Saudara bisa banyak sekali bagaimana cara kita mengatasi rasa takut
Datang kepada Yesus. Bagaimana mengelola keuangan? Datang kepada Yesus. Apakah kita mengevaluasi pengeluaran kita melalui lensa dan nilai Kristus? Bagaimana saya harus berpikir tentang masa depan keluargaku? Bagaimana membuat keputusan tentang jodoh untuk pasangan? Orang yang mengenal Kristus, maka Kristus itu bagaikan lensa. Kristus adalah kacamata kita. Anda akan melihat segala sesuatu melalui Dia. Amin, saudara. Jadi pertanyaannya, apakah kita melihat kehidupan melalui lensa kacamata Kristus? Sehingga cara pandang kita sejalan dan selaras seperti apa yang Kristus lihat. Selanjutnya saudara, 2B saudara. Mengenal kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan apa saudara? Kuasa kebangkitannya. I want to know the power of His resurrection. Apa maksudnya? Saudara, begini saudara. Perbedaan mengenal seseorang, membangun relasi dengan seseorang, ya. Saudara jadi kenal dia, saudara memakai lensa, saudara memilih Kristus, tetapi mengenal kuasa kebangkitannya artinya ingin menjadi seperti Kristus. Nah, ini gimana caranya? Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Perhatikan di sini, saudara. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian sekarang melahirbarukan serta berdiam di dalam diri kita. Ini yang dinamakan doktrin regenerasi. Kalau sudah perhatikan, banyak dari kita berpikir, gimana ya aku bisa berhenti berdosa? Gimana ya aku bisa berhenti melakukan hal-hal yang buruk? Saudara pakai motivasi, saudara pakai edukasi, saudara pakai cara-cara yang lain. Saudara susah untuk berubah. Tetapi puji Tuhan di Yehezkiel 36 ayat 26, Tuhan memberikan sesuatu solusi yang luar biasa. Karena perubahan hanya dapat terjadi dari dalam keluar. Yohanes 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan apa saudara di sini? Hati yang baru. Katakan sama-sama hati yang baru. Hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam apa? Batinmu. Jadi ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dan saudara tahu, pada waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu turun. Dan kalau saudara hari ini ada di sini, itu semata-mata karena kuasa Roh Kudus, saudara bisa percaya. Nah, Roh Kudus itu adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari liang kubur dan melahirbarukan saudara dan sekarang berdiam di dalam saudara. Saya kasih sedikit ilustrasi ya. Ada seorang yang tidak percaya Tuhan di Italia. Dia benci banget tentang kekristenan dan Tuhan. Meninggal. Waktu hidup dia benar-benar menentang. Dan kelihatannya dia juga takut kalau kekristenan itu benar. Terus waktu dia mati, dia minta dikasih batu lempengan, batu marmer yang besar untuk menutupi kuburannya. Terus ada tulisan di atas batu marmer itu. Saya tidak mau dibangkitkan dari kematian. Aku tidak percaya kebangkitan. Aneh ya saudara. Karena dia takut kalau tiba-tiba kebangkitan itu benar. Sama dia dikasih marmer. Supaya kalau dia bangkit tidak bisa bangkit. Jedok, jedok, jedok. Kebentur saudara. Jadi dikasih marmer seperti itu. Tapi yang menarik adalah. Jadi artinya gini. Dia benci kekristenan tapi dia just in case. Kalau kekristenan itu benar dan semua orang mati dibangkitkan. Aku tidak mau ikut. Wah luar biasa. Ini pemberontakannya dibawa sampai mati gitu saudara. Tapi apa yang terjadi? Rupanya ada sebuah biji pohon oak. Itu masuk ke dalam kuburannya. Sekitar puluhan tahun kemudian, biji itu mulai muncul tunas. Kemudian jadi pohon saudara. Dan biji itu muncul pohon yang tumbuh besar. Sehingga lempengan marmer yang beratnya itu ratusan kilo. Jebol saudara. Duer. Terus yang nulis ilustrasi ini dibilang gini. Kalau di dalam biji itu ada suatu kekuatan. By the way saya nggak nemu gambarnya. Saya cuma nemu kayak gini nih. Tapi ternyata lempengan besar ini kalah loh. Sama biji yang kecil tapi bertumbuh jadi besar. Maksudnya begini. Kalau biji yang punya kandungan biologis yang fana punya kekuatan seperti ini. Apalagi Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Gak mungkin kamu gak berubah kalau kamu punya
Roh Kudus. Karena di dalam Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita pasti akan mengalami perubahan hidup. Roh Kudus itu adalah kuasa kebangkitan di dalam kita. Jadi nggak mungkin saudara nggak mengalami kuasa kebangkitan itu. Jadi kalau hari ini saudara bilang aku ya gini udah nggak bisa berubah. Siapa bilang? Itu perkataanmu sendiri. Karena kalau saudara memiliki kuasa kebangkitan, adakah bagian hidup kita yang mati dan butuh kuasa kebangkitan Kristus? Pasti ada. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara punya kemarahan, saudara satu hari saudara minta sama Tuhan, akan jadi kesabaran. Keminderan jadi percaya diri yang bukan berdasarkan diri sendiri, tetapi berdasarkan Kristus. Saudara akan melihat ini semua dapat terjadi dalam hidup saudara. Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Karena dia berkata, aku ingin jadi seperti Kristus. Aku ingin memiliki keberanian seperti Kristus. Aku ingin mendapatkan kasih dan mengasihi seperti Kristus. Aku ingin memiliki kebijaksanaan seperti Kristus. Saya percaya saudara dan saya pasti dapat mengalaminya. 2C saudara. Yang ketiga ini agak-agak berat. Karena dikatakan begini, persekutuan dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan dia, yaitu Kristus. Filipi 3 ayat 10C, persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bahasa Inggrisnya participation in his suffering, becoming like him in his death. Apa maksudnya saudara? Mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, tetapi persekutuan dalam penderitaannya. Nah saudara, menurut saya ini sangat logis sebenarnya. Saudara, kalau kita mengenal Kristus, maka hidup kita pasti akan menyerupai Kristus. Betul saudara? Kita akan mengasihi orang yang sulit dikasihi. Kita akan memberikan pipi kiri kita pada saat saudara ditampar pipi kanan. Kepada orang yang berbuat jahat sama kita, kita akan bisa mengasihi dia. Karena kita pakai lensa Kristus. Kita akan berbeda dengan dunia. Kira-kira kalau saudara seperti itu dan terus memilih Kristus, orang-orang di dunia bakal suka nggak sama saudara? Orang-orang di dunia bakal sinis nggak sama saudara? Oke, saya daratkan lebih lagi. Saudara punya restoran, ya, saudara punya bisnis, saudara jujur sama pajak saudara. Sebelahmu punya bisnis yang sama, sama-sama ramenya. Tapi dia ngemplang pajak, gitu misalnya. Saudara lihat, yang lain kan jadi marah. Ini kan bisnisnya bapak ini kan jadinya membuat kita-kita ini jadi kelihatan jelek. Gara-gara bapak ini kita semua diperiksa. Coba saudara, lihat ya, pasti susah. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Jadi jangan kaget kalau saudara bisa dibenci orang. Dan jangan kaget kalau ada pergumulan, tantangan, penderitaan, diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Tahukah saudara, kita semua menderita itu sebenarnya gini ya, gini. Saya mau kasih sedikit disclaimer gini. Sebenarnya gini loh. Ada orang yang bilang gini, Pak, saya ini jadi orang Kristen kok jadi tambah menderita, Pak. Saya dengar waktu dulu kalau saya dengar pendeta, kalau misalnya dia percaya Yesus katanya akan diberkati, saya akan mengalami kelegaan, saya akan mengalami berkat, terobosan. Buktinya Pak, saya itu sudah melakukan yang benar, saya melakukan yang jujur, saya mengikuti Yesus, kok saya hidupnya tambah susah. Pernah dengar begitu saudara? Banyak nggak ngaku ya saudara di sini ya. Coba kalau saudara berpikir seperti itu ya, saya mau kasih tahu ya saudara. Yang punya tantangan, yang punya masalah, itu bukan cuma orang Kristen. Seluruh dunia itu punya. Cuma masalahnya begini, perbedaannya antara mereka dan saudara, itu ada perbedaan. Katakan pada kanan kirimu, ada perbedaan ternyata bro. Wah, ini. Perbedaannya apa? Perhatikan di sini. Perbedaannya gini. Mereka semua mengalami penderitaan. Setelah penderitaan selesai, mereka harus mengalami penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. Tidak ada maknanya. Hidup susah, iya. Itulah kutuk Adam. Tapi buat orang yang ada di dalam Kristus, perhatikan. Penderitaan yang saudara alami, penolakan yang saudara alami. Orang gak suka sama saudara. Itu semua dipakai oleh Tuhan. Menjadi bermakna dalam hidup saudara. Untuk apa? Mengubah hidupmu. Untuk apa? Memproses hidupmu. Perhatikan di sini. Semua pergumulan, semua tantangan,
Semua penderitaan diizinkan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk apa? Mengekspos semua bagian hidup kita yang butuh dijamah dan diproses oleh kuasa kebangkitan Kristus. Karena ada begitu banyak cinta-cinta yang lain. Ada begitu banyak Allah-Allah palsu dalam hidup kita yang seringkali masih bercokol begitu kuat. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 3 ayat 18, dikatakan begini. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka, ayo baca sama-sama, maka saudara, maka kita apa? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggrisnya, from one degree of glory to another. Jadi saudara perhatikan di sini. Semua aspek kehidupan Anda, semua situasimu, Tuhan izinkan. Itu untuk memproses kita, untuk semakin dekat sama Dia. Keserupaan dengan Kristus artinya, manusia lama kita mati. Manusia baru kita di dalam Kristus bangkit. Dan semakin nyata di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara sekarang sedang menghadapi tantangan, itu diizinkan Tuhan untuk membuat hidupmu bermakna dan semakin serupa dengan Kristus. Ternyata ada maknanya, saudara. Katakan pada kanan kiri, ternyata ada maknanya, bro. Amin, saudara. Jadi kita semua kalau saudara saat ini ada beberapa dari saudara yang sedang menangis. Ada beberapa dari saudara yang sedang berduka. Ada beberapa dari saudara yang sedang putus asa, hampir putus asa. Perhatikan di sini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan bersama dengan saudara. Roh Kudus ada di dalam saudara. Memampukan saudara. Dan saudara, apa yang direka-rekakan orang untuk jahat, Tuhan memutar balikannya untuk menjadi kebaikan. Nah, yang ketiga, terakhir. Bagaimana kita menghidupinya? Bagaimana kita bisa terus-menerus senantiasa memilih Kristus, memakai Kristus sebagai lensa kita. Melihat bahwa segala sesuatu ini merupakan sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan di sini, saudara. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Katakan sama-sama, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, ada yang menarik di sini. Mengapa ya kita itu kok susah memilih Kristus? Mengapa kita sering tidak menggunakan Kristus dan Injil sebagai lensa? Karena seringkali hati kita masih dikendalikan oleh daging. Daging itu penuh dengan hawa nafsu dan keinginannya. Nah, waktu saudara dengar menyalibkan daging, katakan sama-sama menyalibkan daging. Menyalibkan daging. Apa sih yang dimaksudkan menyalibkan daging itu? Kita coba ya, sebelum kita akhiri ini. Coba kita telaah. Menyalibkan daging itu bukan melakukan pantangan-pantangan atau asketisme. Asketisme itu kalau saudara ingin tahu apa sih, paham atau ajaran yang meninggalkan kehidupan yang bersifat materi, duniawi untuk mencapai kebaikan dan keselamatan. Bukan. Jangan salah sangka. Banyak orang pikir, oh aku tak semedi, aku tak puasa, melakukan hal-hal yang rohani, bertapa. Ya saudara, oh mungkin saudara pakai cara modern. Oh aku mau puasa sosial media, puasa daging, gak makan daging. Saya gak bilang itu jelek loh saudara. Namun bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus untuk menyalibkan daging. Bukan. Menyalibkan daging bukan sekedar berkata tidak terhadap dosa. Loh, perlu gak berkata tidak terhadap dosa? Perlu. Tapi bukan cuma hanya itu. Karena gini, mengatakan tidak kepada perilaku dosa tanpa memeriksa motivasi di balik setiap dosa itu. Di balik dosa perilaku, justru itu jadi bagian dari bentuk usaha membenarkan diri sendiri. Self-righteousness nanti akan jadi dosa baru. Saudara. Jadi kalau ngomong enggak, aku enggak mau. Terus saudara berhasil melakukannya, aku enggak mau enggak jadi lakukan itu. Kalau pakai kekuatanmu sendiri tanpa saudara periksa di dalam hati, saudara akan jadi sombong. Jadi nggak bisa cuma hanya ngomong tidak. Saudara terkecanduan pornografi. Saudara bisa melakukan segala cara untuk berkata tidak terhadap pornografi. Saudara bisa kasih semuanya itu pakai password, VPN segala macam bisa saudara pakai dan saudara berhasil. Saudara akan sombong. Dan itu akan keluar dosa yang baru
Di mana saudara kecanduan yang lain. Mungkin sudah berhenti pornografinya. Tapi hatimu, motivasinya tidak pernah dirubah. Yang akhirnya akan melahirkan dosa-dosa baru lainnya. Jadi apa yang dimaksud? Galatia 5 ayat 24 dikatakan gini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya saudara, kalau kita mau melihat ke dalam motivasi hati kita, kita perlu mengekspos. Katakan sama-sama mengekspos. Mengekspos. Dan apa? Membongkar. Katakan sama-sama membongkar. Semua berhala yang ada di dalam hati. Karena itu yang menjadi akar dari masalah kita di mana-mana, saudara. Artinya berarti kita mengakhiri kekuasaan dan daya tarik yang dimiliki oleh janji-janji palsu yang uang janjikan kepada kita. Yang dunia janjikan kepada kita. Kita hancurkan kemampuan mereka yang sering menggoda pikiran kita. Menyalibkan daging manusia lama adalah tentang mencekik dosa pada tingkat motivasi. Bukan pada tingkat perilaku. Identifikasi, bongkar berhala, lucuti dosa di tingkat yang terdalam, yaitu motivasi hati. Firman Tuhan berkata, tadi keinginannya itu, bahasa aslinya adalah epitumia. Katakan sama-sama, epitumia. Apa itu artinya? Desire, keinginan yang berlebihan, nafsu yang berlebihan. Apa yang hati kita inginkan secara berlebihan? Mengapa hal itu kita inginkan secara berlebihan? Itu perlu ditanyakan. Karena waktu saudara menginginkan hal itu adalah penyelamat palsu yang selalu mengecewakan saudara. Itu yang seringkali mengganggu kita. Apa yang hati kita inginkan sehingga kalau kita bilang di dalam hati, kalau aku harus memilikinya, aku harus nikah sama dia, aku harus punya rumah di sana, aku harus punya omset segini. Kalau aku punya omset segini, hatiku akan tenang. Kalau aku punya suami seperti dia, kalau aku punya istri seperti dia, oh hatiku akan tenang. Tapi waktu kita kehilangan itu, hidupku gak ada gunanya lagi. Kalau aku kehilangan bisnisku, kalau aku kehilangan siapapun, apapun itu. Hal itu menjadi sumber hidup kita, harga diri kita, jati diri kita, identitas kita. Saudara perlu identifikasikan itu. Proses itu dengan Injil. Dan saudara tahu kapan itu terekspos? Pada saat ini saudara, pergumulan, tantangan, penderitaan terjadi dalam hidup saudara. Jadi saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau ada pergumulan, ada tantangan, welcome them. Karena saudara dikasih kesempatan untuk memproses hatimu. Welcome them. Justru berdoanya jangan Tuhan hilangkan. Ya kalau dihilangkan puji Tuhan. Tapi kadang-kadang bisa panjang. Kenapa? Di situ saudara sedang berproses dengan Injil. Berproses dengan hatimu yang seringkali meronta-ronta. Karena saat itu, saudara saya kasih tahu ya, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 3 ayat 11 itu ya, ayat 11-nya. Ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa kok ada ayat ini? Maksudnya begini, waktu saudara bergumul, saudara merasakan itu semua meronta-ronta, manusia lamamu, keinginan-keinginan epitumia yang tidak sehat itu, ada kesempatan untuk mati. Mati karena itu adalah pengalaman padang gurun. Saudara bingung, aduh Tuhan, aku ini tidak tahu harus ngapain. Aku meronta-ronta, tapi waktu saudara memandang kepada Tuhan, di situ semua desire itu mati. Dan apa yang terjadi waktu saudara memandang salib Kristus? Di situ saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga saudara tidak lagi menginginkan hal-hal yang dunia tawarkan. Tetapi saudara memandang kepada salib Kristus. Saudara, kalau saudara lihat, solusinya memandang kepada salib Kristus. Saya mau mengajak kita memandang kepada salib Kristus. Kalau saudara memandang salib Protestan, saudara pernah nggak nanya, kenapa ya salib Protestan itu kosong? Korpus Kristi tidak ada di salib. Korpus Kristus itu tidak ada di salib. Kenapa? Karena salib bagi orang Kristen adalah lambang kemenangan Yesus atas maut. Jadi, karena Yesus menang atas maut, dia telah bangkit dan sudah tidak ada lagi di salib. Karena dia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Saudara, waktu kita memandang salib, salib yang kosong, itu merupakan suatu lambang kemenangan. Kenapa saudara? Karena waktu saudara lihat Yesus ada di salib pada waktu dia masih ada di salib. Di salib, Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dengan apa? Merengkuh kerapuhan kita. Saudara, kita ini semua rapuh. Tuhan bukan Tuhan yang duduk di atas tahta dan nyuruh-nyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi dia sendiri turun dan merasakan semua kerapuhan saudara. Dia merengkuh kerapuhan saudara. Dia merasakan penderitaan terberat saudara. Dia mengalami kejahatan terbesar. Kalau saudara berpikir, Tuhan aku mengalami kejahatan. Tuhan pernah mengalami kejahatan yang lebih besar. Tuhan pencipta langit dan bumi yang seharusnya tidak mentoleransi kejahatan. Dia mengizinkan dirinya mengalami kejahatan yang terbesar. Dia menjalani kesendirian. Saudara pernah merasa sendiri? Saudara pernah merasa bahwa tidak ada yang bisa mengerti saudara? Yesus mengerti saudara. Karena dia pernah mengalami isolasi kesendirian yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Dia ditinggalkan bahkan oleh Bapanya di surga. Pada waktu orang menganiaya dia, memukul dia, dia bahkan berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia alami itu. Saudara diperlakukan tidak adil, dia juga pernah mengalami itu. Dia menjalani kengerian maut, tapi dia nggak berhenti di situ. Salibnya kosong, kenapa? Karena dia menang. Dia menang. Dan melalui kebangkitannya, kita mengalami keutuhan. Kita mengalami kemenangan. Kita bisa tenang. Bahkan di tengah-tengah pergumulanmu, tantanganmu. Saudara punya pengharapan. Saudara punya pemulihan dan saudara punya keselamatan. Amin saudara. Saudara, kalau kita ngomong keutuhan, kemenangan, ketenangan. Jujur ya, saya grow up di sebuah lingkungan yang selalu berpikir, kalau keutuhan kemenangan itu selalu terobosan. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, belum tentu loh terobosan itu datang. Banyak kita itu cari happy ending. Semua film yang happy ending itu melegakan. Kenapa? Kita semua punya dambaan happy ending. Makanya saudara benci ya kalau punya film terus terakhirnya itu cliffhanger. Terakhirnya itu gantung. Jadi lakone mati atau tidak gitu saudara. Ini yang pemeran utamanya ini gimana sih? Ya terjemahkan sendiri. Wah bingung kan saudara. Nyebelin ini film gitu. Udah bayar mahal-mahal gak tahu happy endingnya gimana gitu. Kita semua mendambakan happy ending. Pernah ada orang bahkan datang kepada saya, Pak saya jangan disuruh kesaksian Pak. Saya minta dia kesaksian. Karena belum happy ending. Loh saya kaget. Berarti dia belum mengerti. Perhatikan saudara. Kalau saudara lihat Petrus mati di salib terbalik. Menurut dunia itu bukan happy ending. Kalau kita melihat Paulus dipenggal kepalanya. Dia menulis 2/3 dari Alkitab. Itu gak happy ending loh saudara menurut dunia. Saya bawa daratkan. Bagaimana dengan teman-teman kita yang tetap percaya sampai mati tapi tetap dipanggil Tuhan karena kanker? Menurut dunia itu bukan happy ending. Bagaimana dengan teman-teman kita pada waktu COVID? Mereka pendeta, mereka hamba Tuhan, mereka pendoa, mereka tetap cinta Yesus. Tapi dipanggil Tuhan berpulang pada saat berjuang melawan COVID. Menurut dunia itu enggak happy ending. Tapi apa yang menjadi happy ending Petrus? Apa yang menjadi happy ending Paulus? Apa yang menjadi happy ending pahlawan-pahlawan iman yang jadi martir? Teman-teman kita yang tidak sembuh tetapi tetap berharap dan percaya kepada Kristus meskipun seakan-akan belum mengalami terobosan menurut manusia. Apa yang menjadi happy endingnya? Yesus. Bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Melampaui semuanya itu. Mereka tetap bisa tersenyum. Mereka masih bisa tetap berkata Tuhan itu baik. Karena kebaikan Tuhan bukan diukur oleh keadaan yang ada di dunia. Tetapi keadaan yang ada di sini. Karena Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Itulah sebabnya namanya adalah Immanuel. Dia bersama dengan saudara.
Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang salib, melalui salib Allah menunjukkan kebersamaan serta pendampingan. Bahwa di tengah-tengah penderitaan pun dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tetapi kubur yang kosong menyatakan kemenangan atas maut dan pengharapan akan kekekalan. Bahwa saudara tahu satu hari segala sesuatu akan dipulihkan. Satu hari saudara bisa melihat ke depan. On that day, I will see him. The Father will welcome me. Bapa di surga akan berkata selamat datang. Engkau hidup bersama dengan aku. Di dalam setiap pergumulan saudara, saudara tidak pernah ditinggalkan. Sadarkah kita bahwa semua pergumulan dan tantangan diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk mengekspos semua bagian hidup kita yang butuh dijamah oleh kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini sebelum kita berdoa, kita bertobat ya. Apa yang seringkali kita anggap lebih berharga? Kebanggaan kita daripada Kristus. Maukah kita mengenal pribadinya lebih dalam serta mengalami kuasa kebangkitannya? Mari sama-sama kita berdoa.